Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam logi, logika yang mampu mengingatkan lupa. Eh, jadi di video gua sebelumnya gua bikin video short ya. Gara-gara lu gua begini. Nah, tuh kata-kata pembuka gua namanya gitu. Kata-kata pembuka gua buat video yang sekarang gua bikin nih. Jadi gini, itu kan kata-kata kita menyalahkan orang lain gitu. Jadi keadaan kita, kebangkrutan kita, terhinanya kita, banyak utangnya kita, ya kan? Itu nggak dipercayanya kita, lu nyalahin orang lain gitu. Itu yang gua lakuin, maksudnya yang gua alamin gitu ya, yang gua alamin, dan sekarang gua belajar keluar dari situ gitu. Stop menyalahkan orang lain gitu, berhenti menyalahkan orang lain, jangan juga menyalahkan diri sendiri, blame yourself gitu, jangan nyalahin diri sendiri. Jadi sekarang kita kan kita ungkad, kita banyak utang, kita nggak dipercaya, kita nyalahin orang lain, padahal yang ngalamin kita, gitu kan? Yang ngalamin kita. Kalau kita ungkap ya orang lain mana peduli, ya paling peduli bantu misalnya ngasih nasihat gitu, ngasih nasihat gitu. Apa kalau bantu ya sekedarnya aja gitu. Makanya lu harus berjuang sendiri gitu. Gitu. Orang lain itu kita butuhkan gitu, sebagai support kita aja gitu, support kita gitu. Kalau misalnya kita ada kekurangan nih, butuh bantuan si A, kita minta bantuan ke dia, jangan sepenuhnya lu mengandalkan orang lain gitu ya. Nah mulai sekarang berhenti menyalahkan orang lain gitu. Gua ada tips ya, barangkali ada manfaatnya gitu. Itu yang gua lakuin, dan mudah-mudahan aja bisa gitu. Sejauh ini sih stepnya sih udah gue bisa lakuin gitu. Itu yang pertama, terima dulu keadaan lu sekarang. Lo yang banyak utang, lo yang nggak dipercaya, lo yang bahkan mungkin ya yang nggak punya kerjaan misalnya, yang nganggur gitu, lu terima aja dulu gitu. Kalau lu udah terima, udah bisa menerima, oh iya gua sekarang nih banyak utang, gak dipercaya orang gitu kan, terhina lah gitu kan ya. Baru introspeksi, di mana titik kesalahannya gitu, di mana titik kesalahannya, kenapa orang nggak bisa percaya sama gua lagi, kenapa gua bisa selungkat ini, kenapa gua bisa banyak utang gitu. Itu bukan menyalahkan diri sendiri ya, itu introspeksi namanya, bukan menyalahkan gitu. Kita mau memperbaiki itu gitu. Nah dari situ kita jangan dulu berpikir melambung ya, jangan dulu melambung ya. Lakuin hal-hal yang kecil aja dulu gitu. Setelah lu menerima dengan keadaan diri lu sekarang gitu, lu introspeksi, lu lakuin yang bisa lu lakuin. Misalnya itu misalnya aja yang simpel-simpel aja, lu bangun tidur pagi-pagi ya. Lu bangun tidur pagi sebelum subuh, sholat subuh misalnya ya gitu. Kalau enggak lu bangun tidur, wah tempat tidur gua, bekas tidur gua gitu, lu rapihin gitu. Kalau misalnya lu makan, bekas makan gua beresin gitu ya, gua cuci gitu. Pakaian gua misalnya gua cuci sendiri, itu aja dulu. Itu gak usah yang berat-berat. Wah gua harus ngembaliin ini, gua harus sukses, gua harus, jangan terlalu kemana-mana, step by step aja. Itu aja dulu gitu, itu aja dulu. Kenapa gue bilang kenapa itu aja dulu gitu. Jadi setelah lu terima keadaan diri lu sendiri, lu introspeksi, lu ngelakuin hal-hal kecil, itu hal-hal kecil itu bisa melatih diri lu gitu. Hati dan pikiran lu di situ akan kebuka. Ketika lu udah kebuka nih,
hati dan pikiran lu udah kebuka, lu bisa ngelakuin apa aja, ya kan? Gitu. Itu tujuannya membuka hati dan pikiran gitu. Itu tujuannya. Ketika kita apa namanya, terima dengan keadaan diri kita sendiri, udah gitu kita introspeksi. Setelah introspeksi kita melakukan hal-hal kecil yang bisa kita lakuin dengan kesabaran gitu kan, sabar gitu, continue terus menerus gitu. Itu hati dan pikiran lu bakal kebuka. Setelah hati dan pikiran lu kebuka, artinya banyak yang akan masuk, semua bisa kita terima, ya kan? Jadi ketika masukan orang kita bisa terima gitu. Ketika ada ilmu datang kita bisa ambil, bisa serap, kita bisa ekspor gitu ya, begitu gitu. Nah setelah itu barulah kalau kita udah terima dengan keadaan kita, udah introspeksi, udah bisa ngelakuin hal kecil gitu, hati dan pikiran lu kebuka, baru di situ kita mulai. Mulai untuk apa? Untuk mengejar ketertinggalan kita ya. Kita ketinggalan sekian langkah, kita ketinggalan sekian kilometer misalnya. Kita tertinggal jauh dari orang lain, bahkan kita tertinggal jauh dari diri kita yang seharusnya kita sudah di titik 2 misalnya gitu, kita masih di titik minus sekian, minus banyak gitu kan. Nah di situ kita harus mengejar itu kalau hati dan pikiran lu udah kebuka baru bisa. Tapi kalau hati dan pikiran lu belum kebuka, gak akan bisa. Makanya itu step-step yang bisa lu lakuin gitu. Jadi gue bukan ngajarin ya, ini pengalaman yang gue alamin dan gue mulai, itu yang gue lakuin gitu. Mudah-mudahan aja ada manfaatnya gitu ya. Mudah-mudahan aja ada manfaatnya. Itu aja sih. Salam Loji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.